Sabtu dan hari ini dimulainya PPKM darurat ya. Dan kita berharap COVID segera sirna dan kita tetap kerja di rumah ya. Nah, kali ini saya tertarik hari Sabtu ini tanggal 3 Juli 2021 saya menemukan pola yang menarik terhadap Matic terhadap USDT di time frame weekly, dan kita akan juga membahas lebih detail lagi. Nah, kembali lagi dengan saya, Jam Berbisnis, akan berbagi sharing tentang technical analysis. Jadi pendekatan saya lebih ke technical analysis ya. Jadi kita akan coba menganalisa suatu market dengan pendekatan technical analysis. Oke, langsung saja. Jadi pada pola di ini weekly ya, saya lihat weekly pada weekly setelah terjadi penurunan hampir sepekan ya, penurunan hampir sepekan di metric terhadap USDT. Jadi kita alihkan perhatian kita terbentuk pola di sini, lihat ini lihat polanya ya. Nah, jadi pola ini kita lihat dia tuh polanya ada di zona support yang sangat kuat saya kira kan. Dan nah, ini yang saya sebut dengan pola long legend doji candle. Nah, ini, dan ini berada di daerah support saya bilang. Itu artinya apa? Itu ada tanda-tanda apakah terjadi penurunan sudah tidak kuat lagi, apakah terjadi reversal atau pembalikan arah. Kita akan lihat di time frame yang lebih detail lagi di satu hari ya. Oke, kita lihat. Di satu hari saya gedein aja. Aduh, suara serak. Oke, di time frame yang lebih kecil tadi kan weekly, kita ubah ke daily. Jadi secara weekly itu kita lihat sudut pandang yang luas secara ke depan ya, sampai minggu ke depan weekly-nya, dan sekarang kita lebih detail ngelihat di daily. Nah, di daily kita tampak ada pola, saya bilang hampir tadi seperti hammer candle ya. Hammer candle terjadi di daerah-daerah support. Nah, semakin mempertegas ya zona support atau munculnya hammer candle, menurut saya mempertegas adanya, ini lihat, mempertegas terjadi di area support dan terjadi penurunan selama kemarin yang ini naik terus ini hammer ya, terus ada candle yang besar lagi, dan terus pola candle ini terjadi di area support, bagi saya support yang kuat dan mantul di daerah ini ya. Nah, di daerah ini. Nah, harga low-nya sudah memantul ya. Ini memantul di daerah zona support yang terbentuk oleh pola atau hammer nih, candle hammer ini ya. Nah, ini bagi saya merupakan indikasi bahwa akan terjadi pembalikan arah atau reversal. Nah, itu yang kita lihat action dari beberapa candle, dari penggabungan beberapa candle. Bagi saya, nah jadi inilah kelompok candle sebagai support ya, kelompok candle sebagai support. Terdapat candle hammer juga di sini nih, number candle, dan bersifat bullish falling windows bagi saya. Nah, seperti itulah. Jadi ini shadow-nya juga panjang ya, ini shadow juga panjang, dan ini terjadi di area zona-zona support. Nah, baik, kita akan lebih detail ngelihat di time frame 4 jam kalau kita lihat, atau kita coba melihat kemana arah selanjutnya. Kalau kita ini perhatikan, kalau bagi saya kalau ini sudah pembalikan area dan mantul di daerah support kuat, maka ini merupakan weekend, dan Senin lagi di Amerika libur panjang ya, dan libur panjang Senin, dan kemarin ada berita viral yang menunjukkan tingkat pengangguran berita Amerika itu. Nah, bagi saya mungkin sideways ya sampai hari Senin di sini ya. Mungkin weekend ya, hari Minggu, Senin, dan mungkin Senin juga masih karena ada libur panjang.
Dan sekira setelah libur panjang Amerika, maka ini masih sideways, sekira nanti akan sideways, tapi pola-polanya kita sudah dapat pantau dan kemana arah pergerakan Matic. Saya kira Matic akan mencari paling nggak Senin atau Selasa. Nah, Matic kalau mencari resisten terdekat di daerah 118, ini ya, daerah-daerah 118 yang sudah garisnya. Ketika ini ditembus, ya, kemana arah Matic? Nah, Matic berpotensi kemana? Bagi saya Matic, kita lihat akan potensi Matic ya. Matic potensi ke arah ini, saya bilang. Ini saya akan tebelin ya. Matic dalam minggu ini saya kira masih berpotensi ke arah ini. Ini kita akan lewati level-levelnya ya. Nah, kita akan tebelin level-level Matic USD. Nah, ini level-level yang kita harus waspadai. Dan ini base-base yang akan dibuat. Saya bisa bilang tuh market itu udah selalu naik, masih ada jedanya. Itulah namanya market. Jeda-jedanya mana kita bisa mengukur jedanya. Jedanya kita bisa mengukur dengan ada area-area apa? Support resisten atau jeda-jedanya. Atau biasanya kita ngeliat tumpukan berapa candle. Nah, itu yang bisa kita pakai. Nah, Matic ya, kita sudah gambarkan Matic. Ini area-area yang kita patut waspada ya. Nah, Matic kalau skenario kita terjadi going up, kemana arahnya? Nah, ini kita sudah gambarkan ya. Ini ya. Jadi area-area ini, jadi Matic tembus ini masih ada resisten kuat ya, dan ditentukan oleh MA20 21 ketika ini di break dan mau break, maka Matic akan going up ke paling terdekat itu. Kalau misal trading, TP kita pertama tuh di ini di 14 atau 15, dan TP kedua kita ada di 1900-an ya, sampai 2000 kalau kita trading ya. Dan SL kita ada di sini, misalnya buy on support dari sini, taking profit kita dari sini pertama dan kedua ini, dengan SL kita buang jauh di bawah ini. Nah, itu kalau ke pola kita adalah trading. Dan itu Matic info di hari Sabtu ini untuk kedepannya ya. Untuk satu minggu ini saya akan mereview untuk satu minggu Matic akan going up ke daerah mana, dan kalau kita trading kita udah jelas ya. Kita pakai sabuk pengalaman, SL kita ada di mana, misalnya SL kita taruh di sinilah, yang garis merah ini. Buy on support, target kita sini, TP pertama, TP kedua. Nah, itu Matic. Oke, terima kasih. Happy cuan, sehat selalu dan tetap semangat. Selamat weekend. Oke, thank you, terima kasih.